Bab 6. Kompetensi komunikasi. Tuntutan melakukan resistensi. Resistensi yang dilakukan dalam komunitas Timbul Harjo adalah perlawanan tanpa kekerasan, paling tidak secara fisik dan budaya. Walaupun ada konflik, akan tetapi hal itu dikemas dalam arena komunikasi di sebuah media yang bernama angkringan. Berdasarkan analisis terhadap beberapa teks, baik tertulis maupun lisan, terdapat berbagai klaim yang dilakukan. Bagi pengelola angkringan, media ini digunakan untuk memuat informasi yang perlu diketahui publiknya. Apabila ada pelarangan, maka mereka menyampaikan larangan tersebut, sehingga masyarakat sendiri yang menilai. Misalnya, ketika LPJ desa tidak boleh disiarkan secara langsung. Begitu juga apabila ada penyimpangan, maka angkringan akan memuat data atau informasi yang terkait dengan isu tersebut dengan tujuan masyarakat menyadari sendiri penyimpangan yang terjadi. Misalnya, ketika ada kejanggalan penerima bantuan untuk orang miskin dengan kriteria miskin yang seharusnya menerima. Pengalaman beberapa perempuan untuk terlibat dalam pengelolaan angkringan pada malam hari menggambarkan kompetensi dalam melakukan perlawanan secara lisan dan tindakan. Kemampuan aktor melakukan klaim yang tepat memengaruhi perlawanan yang dilakukan. Beberapa pengalaman aktor perempuan dalam komunitas tersebut menggambarkan keberhasilan melakukan perlawanan terhadap nilai-nilai patriarki melalui komunikasi baik dengan lisan maupun tindakan sehingga menghasilkan kesepakatan. 4. Resistensi antar ide, praktik, dan keberlangsungannya. Terdapat beberapa bentuk resistensi di Timbul Harjo, tetapi dilakukan tanpa kekerasan. Resistensi seperti ini hanya dapat dilakukan melalui komunikasi yang bersifat dialog, terbuka dan bebas serta memungkinkan banyak pihak terlibat. Keterbukaan komunikasi berarti kemudahan akses untuk para partisipan. Untuk itulah angkringan sebagai media komunitas dibangun, yaitu untuk merealisasikan keterbukaan akses komunikasi sehingga melahirkan kesadaran masyarakat dan dominasi yang merugikannya, dan kemungkinan atau memperkuat perlawanan yang dilakukan komunitas tersebut. Angkringan sebagai media komunikasi tidak hanya mengatasi hambatan akses yang bersifat teknis, akan tetapi juga hambatan sosial dan budaya. Secara sosial budaya, media komunitas merupakan institusi baru dalam kehidupan sosial dan budaya komunitas Timbul Harjo. Kebaruannya ini melepas diri dari segala kekuasaan yang sebelumnya ada atau telah mengakar dalam kehidupan sosial dan budaya komunitas di Timbul Harjo. Independensi yang memiliki angkringan dan para pengelolanya dari kekuasaan di komunitasnya, sosial, politik, dan budaya, menjiwai perkembangan angkringan dan selanjutnya menjadi kekuasaan angkringan di komunitasnya. Jaringan yang luas tidak saja dibangun dengan institusi lokal yang serupa dengan sesama radio komunitas atau sebagai institusi yang terkait dengan radio komunitas di Yogyakarta, akan tetapi juga dengan institusi di tingkat nasional dan internasional. Ini menjadi aset komunikasi untuk memperluas aksesnya terhadap informasi. Selain itu, juga dapat menjadi salah satu kekuatan untuk mempertahankan kemandirian mereka dari para elit desa. Berkaitan dengan relasi sosial dalam masyarakat Jawa, wujud angkringan sebagai media meniadakan hambatan budaya dalam memberikan kritik dan bersifat personal. Dalam hal ini, upaya menghindari konflik.
Artinya, skala kritik yang muncul melalui angkringan menjadi sesuatu yang seolah-olah terlepas dari peran individu sebagai angkringan, lebih lekat dengan identitas institusi. Melalui angkringan sebagai media, beberapa anggota komunitas dapat berperan di belakang layar. Pendukung perlawanan yang dilakukan dengan memberi data penting yang dibutuhkan angkringan terkait dengan isu dan yang diangkatnya atau sekedar partisipasi dalam acara kesenian atau keagamaan. Sementara itu, sosialisasi angkringan sebagai ruang publik dipermudah dengan angkringan merujuk pada pemahaman lokal tentang budaya angkringan dan komunikasinya, atau lebih luasnya masyarakat Jogja ngobrol di warung kopi atau siapapun bisa terlibat dan apapun bisa dibicarakan. Akan tetapi, angkringan sebagai radio komunitas jelas berbeda dengan budaya angkringan yang bila dikritisi sebenarnya masih memarginalkan kaum perempuan. Di dalam budaya warung angkringan, keterlibatan perempuan dalam dialog atau pembicaraan minim atau bahkan dapat dikatakan tidak ada. Kalaupun ada, umumnya perempuan yang ada di warung angkringan adalah pedagang atau pengunjung. Mereka ditemani suami atau kerabatnya laki-laki dan juga tidak merasa pantas ikut dalam pembicaraan di warung tersebut. Budaya angkringan yang bertransformasi atau dikembangkan dalam bentuk media komunitas kemudian memungkinkan untuk membuka peluang perempuan untuk turut terlibat berbicara di ruang publik yang dinamakan angkringan. Secara teknis, teknologi, lokasi, dan sistem produksi angkringan yang memungkinkan keterlibatan komunitas di Timbul Harjo. Kemudahan akses terhadap media memungkinkan komunitas Timbul Harjo untuk terlibat atau mendukung secara aktif. Keterlibatan atau pendukung komunitas kemudian menjadi kekuatan lain yang mampu menopang angkringan dalam posisi yang kadang kala berseberangan atau menjadi ancaman pihak-pihak yang dikritisi. Terakhir, perlu dipertanyakan bagaimana kemudian keberlangsungan angkringan secara teknis yang dipahami oleh sebagian pengelola adalah sumber daya manusia. Walaupun dana terbatas, akan tetapi berdasarkan pengalaman sebelumnya, sebenarnya masih cukup potensial untuk menghimpun dana masyarakat atau melakukan beberapa kegiatan di angkringan. Lagi pula, secara operasional, dana yang dibutuhkan sebenarnya tidak sangat besar. Bahkan umumnya hanya untuk kerusakan teknis dan beberapa peralatan ATK. Walaupun ada kebutuhan dana yang relatif besar saat ini, adalah menjalankan kembali stasiun bergerak angkringan Worowiri atau pembuatan madin di setiap dusun sebagai ganti buletin yang dianggap terlalu berat rutinitasnya. Pembuatan madin dipikirkan salah seorang pendiri karena menyadari keterbatasan radio sebagai media elektronik. Pengelola merasa respon masyarakat terhadap berbagai pemberitaan akan lebih baik bila juga ada penyebarluasan informasi secara tertulis. Berdasarkan pengamatan saya, ada masalah yang cukup serius secara ideologis. Secara operasional di angkringan, pada awalnya perkembangan memiliki dua karakteristik aktor, yaitu aktor intelektual dan pelaksana. Menurut saya, kedua karakteristika ini sama pentingnya. Aktor intelektual ini pada umumnya atau cenderung memiliki kepekaan terhadap bentuk-bentuk dominasi atau situasi yang harus dikritisi. Bagaimana kemudian merealisasikan kepekaan tersebut menjadi bentuk kepedulian yang bersifat praktis sangat tergantung kepada kerjasama aktor intelektual ini dengan aktor pelaksana. Oleh karena itu, kepentingan keberadaan atau kerjasama kedua aktor ini akan mengurangi eksistensi media baik dari segi ideologis
intelektual yang awalnya sangat berperan telah direkrut oleh NGO yang cukup besar. Walaupun masih mengurus masalah informasi berbasis komunikasi, aktor lain walaupun ada yang potensial, belum ada yang dapat menggantikan peran tersebut. Apabila aktor tersebut tidak menyadari dan terlambat mencari atau menyiapkan kader penggantinya, maka peran angkringan bisa menjadi menurun secara kualitatif. Selain itu, salah satu aktor perempuannya yang juga cukup potensial mengalami musibah akibat gempa hingga akan dikhawatirkan mengurangi aktivitasnya di angkringan. Dengan kata lain, angkringan membutuhkan regenerasi, pencarian, atau peningkatan kapasitas aktor intelektual yang dapat pengembangan angkringan secara ideologis. Selain aktor pelaksana yang menjamin operasional angkringan berjalan secara praktis atau teknis. Hal itu harus disadari oleh angkringan sendiri dan komunitas di Timbul Harjo. Umumnya, apabila tidak segera disadari, maka kemampuan angkringan melakukan atau menyalurkan resistensi komunitas akan semakin berkurang. Disinilah dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat Timbul Harjo akan berperan. Apakah sebagai sebuah komunitas, dia dapat terus melahirkan aktor-aktor muda yang dapat terus berpikir kritis dan memiliki kapasitas baik dari segi intelektual maupun operasional. Berbagai pelatihan yang bersifat teknis siaran dari berbagai NGO, saya khawatir justru menjerumuskan angkringan menjadi sistem atau institusi komunitas yang berjarak dan masyarakatnya dan melahirkan dominasi baru dengan segala kerumitannya. Selain itu, pemahaman pengelola mengenai dasar keberadaan media komunitas dan bagaimana seharusnya dia beroperasi dan dikelola ternyata tidak dipahami seperti yang dipahami oleh para pendirinya. Ada distorsi pemahaman tentang tujuan angkringan sebagai media komunitas. Ada cenderungan masalah dana dan kuantitas SDM pengelola jadi kambing hitamnya. Benarkah permasalahannya di situ? Apakah kekritisan angkringan perlu dipertanyakan? Semangat sebagai aktivis yang peka terhadap berbagai masalah dan penyimpangan di desanya yang bisa jadi lama-kelamaan mengalami penurunan. Sebagaimana sebenarnya angkringan akan berperan atau dikembangkan dalam komunitasnya, itulah yang saat ini tengah menjadi isu penting di angkringan. Bagaimana angkringan ke depan, dukungan komunitas terhadap angkringan diperkirakan akan lebih mudah pasca gempa. Eksistensi angkringan atau para pengelolanya yang banyak terlibat dalam koordinasikan pantuan saat mereka tertimpa musibah gempa atau menjadi ketua Pokmas di dusun masing-masing dalam program rekonstruksi penghasilan kredibilitas tersendiri dan komunikasinya. Begitu banyak NGO atau lembaga bantuan di tingkat nasional dan internasional yang masuk pada isu media komunitas. Menurut saya, sebagai program cukup memprihatinkan. Masalah pertama muncul ketika kemudian mereka merekrut orang-orang potensial di berbagai media komunitas untuk kepentingan lembaganya. Kedua, sebagian dari mereka sibuk menyelenggarakan berbagai latihan bagi media komunitas. Pada pelatihannya dilakukan pihak luar yang kurang memahami komunitas bisa jadi justru mengalienasikan pengelola dengan budaya komunitas dan masalah di komunitas masing-masing. Sistem pembuatan berita, fitur, dan sistem atau prosedur pengelolaan media, bahkan
bantuan peralatan yang sangat modern. Angkringan mendapat bantuan mikrotor yang harganya sekitar 5 juta. Saya khawatir justru mempersulit anggota komunitas lainnya untuk kemudian terlibat di angkringan. Kemandirian angkringan sebagai media komunitas yang independen justru terancam dengan keterikatannya dengan sistem yang diajarkan serta bantuan yang diberikan oleh pihak luar. Belum lagi tempat pelatihan yang umumnya dilaksanakan di kota-kota besar seperti di Jakarta atau di Surabaya. Ini tergantung dari lembaga donor atau pelaksanaannya, yang menjadikan pengelola angkringan justru harus sering keluar dari komunitasnya. Ketika ditanyakan pada salah satu informan yang pernah ikut, komentarnya justru menyayangkan acara-acara seperti ini. Komentar mereka, daripada uang yang dikeluarkan untuk penginapan di hotel, makan, transportasi, dan lain-lain, lebih baik untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat. Seperti walaupun dananya sedikit, tapi ini lebih bermanfaat. Di setiap komunitas atau pengembangan peralatan di berbagai media, komunitas yang sangat kurang. Atau ditanyakan kepada setiap media komunitas, sebenarnya apa yang perlu dibantu dan apa yang tidak perlu dibantu. Acara-acara tersebut dikhawatirkan menjadikan pengelola sebagai kalangan elit baru dengan menghadiri berbagai undangan atau pelatihan di luar komunitasnya. Tidakkah semua pelatihan atau undangan ini justru lambat laun akan menjinakkan daya kreativitas dan resistensi mereka? Tidakkah ini justru menjatuhkan keterkaitan pengelola dengan tindakan dengan komunitasnya, manajemennya profesional, alat-alat yang modern, dan isu-isu atau kepentingan tidaklah berakar pada komunitasnya. Masalah SDM yang dibutuhkan media komunikasi bukanlah SDM yang profesional dalam hal manajemen, penyiaran, atau jurnalistik. Kekuatan dan keberlangsungan media komunitas tergantung pada banyaknya warga yang mendapat terlibat dalam ruang yang dibangun angkringan sebagai ruang publik atau aktor-aktor yang peduli, peka, dan memahami masalah komunitasnya. Sementara itu, legalitas media komunitas yang seharusnya dapat membantu perkembangan media komunitas saat ini justru menimbulkan konflik kembali. Kesediaan komunitas untuk lebih mentaati hukum makin menipis sejalan dengan ketidakadilan yang mereka rasakan. Akhirnya, ketika keberadaan media komunitas kembali dianggap tidak legal, maka yang terjadi adalah pengabaian kepada hak warga dan kewajiban negara pada kebutuhan masyarakat, dalam hal ini media komunitas. Belum lagi masalah media komunitas tuntas saat ini justru tengah dicobakan talent center di berbagai desa. Talent center adalah program Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Unit Nation Development Program (UNDP) untuk mengurangi kemiskinan dengan memanfaatkan teknologi dan perkembangan penggunaan internet untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pendirian telecenter di pedesaan merupakan program pengembangan komunitas lokal dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sejauh mana kebijaksanaan komunikasi di negeri ini mempertimbangkan rakyat di pedesaan atau komunitas sebagai subjek, bukan sebagai objek pembangunan? Benarkah pengembangan telecenter benar-benar didasarkan pada realitas kebutuhan komunitas? Benarkah pengembangan tersebut berakar pada komunitas dan menjadikan komunitas sebagai objek atau subjek dalam prosesnya, atau
justru menjadi objek kepentingan kelompok yang dominan di tingkat nasional atau bahkan kepentingan global. Simpulan, berdasarkan data yang diperoleh dan analisis serta diskusi yang dilakukan, maka buku ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Kesadaran komunitas timbul harjo terhadap dominasi yang dialaminya, sehingga melahirkan resistensi melalui angkringan sebagai media alternatif di Timbul Harjo, terkait dengan hal-hal berikut. 1. Nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki komunitas dan lahirnya kelompok pendidik atau kelas menengah di Timbul Harjo melatar belakangi munculnya aktor-aktor yang menginisiasi dengan mengelola angkringan. 2. Krisis multidimensional yang dialami Indonesia menghasilkan krisis di segala bidang baik sosial, ekonomi, maupun politik yang dirasakan juga dampaknya oleh komunitas di Timbul Harjo berupa tergerusnya nilai-nilai solidaritas, nilai rasa dan tepa selera yang memengaruhi tatanan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. 3. Mengalirnya bantuan ekonomi ke desa-desa sejalan dengan perkembangannya isu demokratisasi yang menyadarkan sebagian masyarakat akan berbagai kontradiksi yang terjadi di desanya, terutama terkait bantuan. 4. Gerakan Reformasi 1998 melahirkan perubahan situasi sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia dan mendorong lahirnya kebijaksanaan komunikasi media yang lebih bebas. Kebebasan di bidang pers dan media melahirkan informasi yang lebih terbuka dan juga mendorong munculnya kesadaran kritis terhadap berbagai kontradiksi yang ada dalam komunikasinya dan dominasi yang dialaminya. Dengan memperluas akses informasi komunitas di Timbul Harjo, angkringan mampu memperluas kesadaran akan dominasi yang diterima dan memperkuat perlawanan terhadap pihak-pihak yang dianggap manipulasi informasi bagi mereka, menindas dengan korupsi, menghancurkan nilai-nilai solidaritas dan pengabaian kepentingan masyarakat. Keberadaan angkringan sebagai media alternatif di komunitas Timbul Harjo juga melahirkan kesadaran lain pada kaum perempuan, yaitu kesadaran akan dominasi budaya patriarki dan peluang untuk melawannya terhadap apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang pantas atau tidak pantas mereka lakukan sebagai perempuan. Akan tetapi, kesadaran komunitas di level individu memerlukan kesadaran atau kekuatan lebih lanjut untuk menjadikannya sebagai kesadaran bersama. Kekuatan dominasi secara budaya patriarki masih sangat kuat di Timbul Harjo, sehingga masih mampu meredam individu untuk memperluas kesadaran yang dimiliki untuk memperkuat resistensi yang dilakukan. 3. Angkringan sebagai media sosial merupakan media alternatif yang bertujuan untuk memperkuat, mempertahankan, dan pengembangan keberadaan dan kepentingan komunitas melalui media. Jaringan yang kemudian dibangun oleh komunitas dan kemudian jaringan yang sebagai pihak di luar komunitasnya juga memungkinkan kesadaran komunitas terus dirangsang dengan berbagai kontradiksi yang dialami. Angkringan sebagai sebuah media adalah alternatif bagi warga Timbul Harjo untuk melakukan resistensi sesuai dengan konteks dan historinya. Mereka adalah masyarakat tradisional yang terikat dengan nilai-nilai luhur budaya dan keyakinan, akan tetapi juga diterpa oleh arus modernisasi yang bergulir di hampir semua negara berkembang, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, angkringan juga diharapkan menjadi ruang yang dapat meningkatkan dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyadari siapa dirinya dan kemana arah tujuannya. Dengan begitu, maka modernisasi tidak saja dapat mengembangkan manusia secara fisik atau material, akan tetapi juga secara mental.
Manusia juga tidak saja maju secara fisik atau material, akan tetapi juga menjadi lebih manusiawi dengan hakikatnya sebagai manusia. Terdapat beberapa hal yang bisa disimpulkan dari keberadaan angkringan di media sosial yang ditunjukkan untuk menjadi ruang publik komunitas di Timbulharjo. Pertama, ruang publik yang terbentuk di komunitas Timbulharjo berproses melalui berbagai negosiasi baik secara pribadi, sosial, budaya, pengetahuan, dan teknologi. Kedua, ruang publik adalah proses dinamis dan kehidupan komunitas Timbulharjo juga berinteraksi atau bahkan kadangkala bertarung antar kekuatan sistem dan kepentingan dalam dunia kehidupan sehari-hari, live world. Ketiga, angkringan sebagai ruang publik di Timbulharjo mampu mendorong bahkan menghasilkan perubahan. Ruang publik tersebut juga masih terus berproses sekaligus juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangannya adalah sistem prosedural yang kemudian selain dapat menghambat perkembangan, juga dapat menjinakkan perlawanan melalui angkringan. Keempat, angkringan sebagai ruang publik di Timbulharjo ibarat sebuah kendaraan yang harus dikemudikan. Keberadaan ruang publik di Timbul dengan kesadaran para aktor kritis, intelektual organik, dan dukungan komunitasnya. Kelima, agar dapat bertahan dan berkembang di ruang lingkup publik angkringan atau komunitas Timbulharjo harus terkoneksi dengan ruang publik lainnya. Jaringan media yang dibangun pengelola angkringan baik secara sosial maupun terorganisasi seperti JRKI dan SIAR menjadikan resistensi di tingkat komunitas mendapat akses ke tingkat yang lebih tinggi dengan kekuatan yang berpotensi untuk terus dikembangkan. 5. Kesalihan dan kekuatan pengakuan akan sebuah pengetahuan atau kebenaran tergantung pada bagaimana klaim diajukan. Hal tersulit dalam melakukan perlawanan adalah melakukan lawan teks, terutama dengan masyarakat dengan high context seperti komunitas Timbulharjo. Kemampuan pengembangan argumen untuk menghasilkan klaim di level teks terkait erat dengan kompetensi komunikasi, universal programming. Sementara itu, perlawanan di level teks masih mengandung kontradiksi secara ideologis, yang artinya masih ada dominasi dalam bersifat ideologis belum termaknai dalam berbagai teks oleh para aktor atau kebanyakan komunitas. Kemampuan merumus pesan umumnya berkembang sejalan dengan kemampuan memaknai pesan atau membongkar makna-makna pesan. Berbagai upaya peningkatan kemampuannya dilakukan oleh pihak luar, di satu sisi positif untuk mengembangkan angkringan dalam interaksinya keluar, akan tetapi di sisi ini mengancam intelienasikan angkringan pada konteks komunikasinya sehingga dapat menurunkan atau menyulitkan partisipasi dalam proses produksi dan konsumsi. 6. Pada akhir analisis identifikasi beberapa sasaran resistensi dan cara komunitas melakukan terhadap pihak yang dianggap melakukan dominasi. Resistensi komunitas yang awalnya diajukan terhadap birokrasi dengan media mainstream dan pengembangan penghasilan resistensi terhadap kebijakan negara atau pemerintah yang memarginalkan komunitas. Resistensi pada budaya kritik Jawa dan budaya patriarki yang menjinalkan kelompok perempuan. Resistensi yang dilakukan di Timbulharjo sendiri menyangkut beberapa bentuk atau secara, yaitu resistensi kelembagaan, resistensi secara verbal, resistensi dengan menyiasati hukum, resistensi dengan mengabaikan, resistensi dengan menghindar, dan resistensi dengan berjaringan. Semua cara resistensi tersebut merupakan resistensi yang didasari dan mengedepankan upaya untuk memperoleh kesepahaman dengan pihak yang bertentangan. Resistensi menjadikan tindakan komunikatif sebagai basis kekuatannya dan rasionalitas komunikasi sebagai perspekulatifnya. Ini sebuah resistensi yang komunikatif. Adapun sumber-sumber yang melakukan resistensi dan komunitas Timbulharjo adalah akses
komunitas terhadap informasi, jaringan sosial, teknologi media, dan jaringan. Nilai-nilai luhur yang dijadikan arah kehidupan komunitas dan munculnya kesadaran kritis dari para aktor yang progresif. 7. Keberlangsungan media komunitas bukan tanpa ancaman, bahkan tidak saja dari kelemahannya kesadaran internal, akan tetapi juga sebagai upaya sistematis pihak eksternal. Ketika legalitas media komunitas masih dipertanyakan dan hukum secara prosedural justru menghambat proses tersebut, maka ketidaklegaan media komunitas seolah-olah menjadi alasan negara melanggar hak komunitas untuk memilih akses terhadap media dan berbagai informasi. Sementara komunitas terganjal akses aspek prosedural untuk mendapat legalitas, maka negara melalui Bappenas justru mengembangkan telecenter yang berbasis di desa-desa atau komunitas. Ini memang sebuah program yang perlu dihargai, akan tetapi juga dipertanyakan apakah tidak menjadikan rakyat, dalam hal ini komunitas, kembali menjadi objek sistem informasi global. Hendaklah kemana kebijakan komunikasi kita berpihak. Tidakkah kita cukup kritis untuk menyadari dan memahami semua upaya yang menjadikan bangsa ini atau sebagai besar rakyatnya sebagai objek dalam berbagai relasi komunikasi?